Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menemani kalian untuk mereview pelajaran matematika di bab 8. Di bab 8 ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang. Pertama-tama, kita mulai dari mempelajari unsur-unsur bangun ruang sederhana. Nah, bangun ruang salah satunya itu adalah kubus. Unsur-unsurnya ada apa aja sih? Kubus memiliki titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut, kalian bisa lihat ini adalah yang di ujung-ujung setiap bangun ruang. Kemudian ada sisi. Sisi itu bisa dilihat di sini yang diarsir. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu garis-garis yang membangun sebuah bangun ruang. Pada kubus terdapat 6 sisi, dan sisinya itu semuanya sama dan sebangun. Nih, contoh sisinya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Kebayangkan? Nah, total sisinya ada 6. Ingat ya. Dan semuanya itu berbentuk persegi. Kalau untuk rusuk, kubus memiliki 12 rusuk. Contohnya, AB, AD, BC, dan totalnya semuanya ada 12. Kemudian, sekarang kita pelajari bangun ruang balok. Untuk bangun ruang balok, sama juga unsur-unsurnya. Terdapat rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, untuk balok, dia juga memiliki 6 sisi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Totalnya ada 6. Dan kalau untuk balok, dia itu sisinya nggak selalu sama bentuknya, melainkan sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Jadi, yang sama itu hanya sisi yang berhadapan aja. Contohnya, A, B, C, D itu sama dan sebangun dengan E, F, G, H karena mereka itu saling berhadapan. Kemudian, rusuknya jumlahnya ada 12. AB, BC, CD. Nah, itu salah satu bentuk rusuknya. Nah, sama juga seperti sisi, nggak semua rusuk memiliki panjang yang sama, melainkan hanya yang berhadapan saja yang memiliki panjang yang sama. Contohnya, AB, rusuk AB memiliki panjang yang sama dengan rusuk EF karena mereka ini saling berhadapan. Kemudian kita masuk ke jaring-jaring. Pertama, ada jaring-jaring kubus. Nah, bisa dilihat gambar di sebelah kanan ini adalah bentuk dari jaring-jaring kubus. Jadi, perlu diingat jaring-jaring kubus itu adalah jika sebuah kubus ini digunting, kemudian diratakan, direbahkan, nah bentuknya itu akan menjadi seperti gambar yang ada di kanan ini. Kemudian, ada juga jaring-jaring balok. Nah, kalau jaring-jaring balok bentuknya seperti ini ya. Dia itu saat balok digunting, kemudian diratakan, direbahkan, dan mereka akan membentuk seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau yang di sini itu adalah jaring-jaring kubus. Bisa dilihat nih, dia itu terdiri dari beberapa persegi. Sedangkan kalau untuk balok, dia itu ada persegi panjang, juga bisa kombinasi dengan persegi. Nah, selanjutnya kita akan belajar menghitung luas permukaan kubus. Perlu diketahui dulu ya rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi atau 6 dikali sisi pangkat 2. Jadi, kita coba ya sambil mengingat-ingat cara mengerjakannya. Ada contoh soal nih di sini. Ada sebuah kubus yang memiliki panjang sisi, yaitu 14 cm. Hitunglah luas permukaan. Kita masukin aja ke rumus yang tadi. 6 dikali sisi kali sisi. Karena sisinya panjangnya adalah 14, oleh karena itu, menghitungnya 6 dikali 14 dikali 14. Dan hasilnya adalah 1176 cm persegi. Begitu ya cara menghitung luas permukaan kubus. Kemudian kita masuk ke menghitung luas permukaan balok. Kita ingat-ingat dulu ya rumusnya. Memang agak panjang, jadi
perlu diperhatikan dengan baik ya. Nah, rumusnya itu 2 dikali panjang kali lebar, kemudian ditambah dengan 2 kali panjang kali tinggi, kemudian ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, di bawah ini adalah rumus yang lebih singkatnya. Kalian ingat-ingat ya rumusnya. Kemudian, soalnya ini, sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Nah, angka-angka ini kalian masukkan ke rumus yang tadi ya. Sudah ditulis rumusnya, kemudian kalian tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi, 2 dikali 8 kali 5, tambah 8 kali 2, tambah 5 kali 2. Saat menghitung, jangan lupa gunakan tanda kurung ya, agar kalian bisa menghitung lebih mudah dan jawabannya juga benar. Sekian untuk review Matematika Bab 8. Jangan lupa sering-sering berlatih soal dan dibaca-baca lagi ya modulnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang review matematika pertemuan 9, yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data. Nah, sebelumnya kan SNF sudah pernah nih memberikan video pembelajaran MTK pertemuan 9 secara lengkap dan jelas. Jadi untuk video ini, aku bakal jelasin dikit ringkasnya biar pada nggak lupa, kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa contoh soal supaya bisa lebih mendalami materi. Jadi sebenarnya data itu apa sih? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Data bisa dikumpulkan dalam berbagai bentuk seperti berupa tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, jumlah murid laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Jadi misalnya kalau kalian mau mengumpulkan data mengenai hasil ulangan matematika seluruh teman sekelas kalian nih, kalian tanya-tanyain ke mereka hingga akhirnya terkumpul data-data nilai teman kelas kalian seperti yang ada di contoh soal ini. Nah, kalau data-datanya dibiarkan satu deret gini aja kan agak susah ya untuk dibaca. Makanya data itu bisa disajikan dalam berbagai bentuk agar lebih rapi dan mudah untuk dipahami. Penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel seperti yang ada pada gambar ini. Jadi untuk membaca tabel ini ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, teman kamu yang mendapatkan nilai 4 itu berarti ada 3 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai 5 ada 4 orang. Yang dapat nilai 6 ada 4 orang, dan sebagainya hingga jumlah semua frekuensinya itu ada 40 orang. Kemudian selain dalam bentuk tabel, data juga bisa disajikan dalam diagram garis. Sumbu datar menunjukkan nilai kelas, sedangkan sumbu tegak menunjukkan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai itu. Jadi ini kan mendapat dari data yang sama nih, kalau yang dapat nilai 4 ada 3 orang, dapat nilai 5 ada 4 orang, dan sebagainya. Kalian kasih titik, dan kalian sambung titiknya hingga menjadi diagram garis. Kemudian di sini kita ada diagram batang. Diagram batang itu sebenarnya mirip juga sama diagram garis yang kayak tadi, cuma bedanya penggambarannya aja. Kalau yang tadi kan gambarnya garis, sedangkan yang ini gambarnya batang. Kemudian ada diagram gambar. Kalau diagram gambar itu bakal ada keterangan. Misalnya satu gambar itu mewakili berapa jumlah data. Jadi kayak di sini kan kalau kita lihat sepasang rantai itu menggambarkan 2 orang. Jadi kalau rantainya cuma setengah berarti itu menggambarkan 1 orang. Jadi kita lihat di sini, misalnya kalau ini nilai siswanya yang mendapatkan nilai 4 kan ada 3 orang tadi kan ya. Jadi ini ada satu sepasang rantai sama setengah rantai. Jadi itu artinya ada 3 orang siswa yang mendapatkan nilai 4. Oke, selain itu ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Misalnya kalian udah dapet nih data-data mengenai hobi teman-teman kalian. Ada yang hobinya karate, yang sepak bola, yang basket, dan sebagainya. Apabila digambarkan dalam diagram lingkaran, biasanya akan muncul gambar seperti ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung, ini kok ada angka 15%, 20%, 25%, itu dapat dari mana? Terus maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu,
Kan secara keseluruhan ada 40 siswa yang kalian tanyain tadi. Jadi 40 siswa itu bisa dibilang adalah 100%. Sedangkan satu lingkaran ini juga adalah 100%. Jadi dari 100% siswa yang kalian tanyain, 20% dari siswa itu ada yang suka basket. Kemudian ada yang 25% suka silat. Yang suka menyanyi ada 20%. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bakal bisa jawab soal ini aja. Jadi dari total siswa SD yang berjumlah 40 orang, terdapat 8 orang yang menyukai basket. Berapa persentase siswa yang menyukai basket? Kalau di gambar sini kan yang suka basket ada 20% nih. Tapi maksud dari 20% itu gimana tuh cara nyarinya? Nah, kita kan udah tahu kalau yang suka basket itu ada 8 orang. Sedangkan yang jumlahnya itu ada 40 orang secara keseluruhan. Nyari rumusnya adalah jumlah siswa yang hobi basket per total siswa kelas 5 SD kali 100%. Jadi tadi ada yang basket 8, yang jumlahnya secara keseluruhan ada 40. Jadi 8 per 40 kali 100% sama dengan 20%. Kan tadi tuh 8 per 40 bisa disederhanain kan. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1, 40 bagi 8 sama dengan 5. 100% bagi 5 sama dengan 20% kan. Gitu. Kemudian juga misalnya yang ditanya itu sepak bola nih, berapa persentase yang suka sepak bola. Jadi kan kita tahu kalau yang suka sepak bola ada 4 orang dan jumlah muridnya ada 40 orang. Jadi ini ada 4 per 40 kali 100%. Sama-sama bisa disederhanain, dibagi 4 bagi 4, 1, 40 bagi 4 sama dengan 10. 100% bagi 10 sama dengan 10%. Itulah kenapa bisa dibilang yang suka sepak bola itu ada 10%. Ini aku hapus dulu. Oke, kemudian ke model pertanyaan selanjutnya. Biasanya juga ada nih soal yang dianya itu nggak ngasih tahu frekuensinya berapa. Yang ditanya itu justru berapa jumlah siswa yang menyukai basket dari data diagram lingkaran ini. Kita tahu kalau basket itu ada 20% yang suka. Dan jumlah siswanya itu ada 40 orang. Jadi kan tadi dibilang kalau 40 siswa sama dengan 100% kan secara keseluruhannya. Dan satu lingkaran sama dengan 100%. Jadi untuk ngitung berapa jumlah siswa yang suka bola basket, itu tinggal dikali aja. Maaf. Nah, 20% per 100 dikali 40. Kita bisa ini sederhanain, 20 bagi 20, 100 bagi 20, 5. 40 bagi 5 sama dengan 8 orang. Seperti itu kira-kira. Nah, kayak gini jawabannya. Tadi kan kita udah ngebahas tentang diagram lingkaran persen, sekarang kita bakal ngebahas tentang diagram lingkaran derajat. Sebenarnya apa sih bedanya antara lingkaran derajat sama persen? Sebenarnya untuk cara pengerjaannya sama aja, cuma bedanya kalau untuk diagram lingkaran derajat, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Beda sama yang tadi itu, yang D-nya satu lingkaran itu 100%. Jadi kita langsung ke soalnya aja. Dari total siswa SD yang berjumlah 40 orang, terdapat 8 orang yang menyukai basket. Berapa derajat siswa yang menyukai basket? Yang suka basket kan tadi dibilang ada 8 orang, yang jumlah secara keseluruhan ada 40. Jadi cara menghitungnya adalah jumlah siswa yang hobi basket per total siswa kelas 5 SD kali 360 derajat. 8 per 40 kali 360. Ini bisa disederhanain. 40 bagi 41, 360 bagi 40 sama dengan 9. 8 kali 9 sama dengan 70 derajat. Tapi seandainya gimana nih kalau soalnya dibalik? Yang ditanya itu justru yang jumlah yang suka basket berapa orang. Cara ngerjainnya itu sama kayak tadi. Cuma bedanya kan kalau kan tadi kan yang basket 20% tuh, jadi 20 per 100. Sedangkan kalau yang untuk diagram lingkaran derajat ini,
yang jadi penyebutnya adalah 360 derajat. Jadi gini cara ngerjainnya, 72 per 360 kali 40. Ini sama-sama bisa dicoret, 360 bagi 40, 9. Nah, 9, 40 kali 40 bagi 4 sama dengan 40 bagi 40 sama dengan 1. Jadi 72 per 9 sama dengan 8 siswa. Seperti itu kira-kira. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya, tentang diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran berikut menunjukkan kegiatan 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama adalah, jadi kalau di sini kita lihat nih, kalau ada yang tari 12%, yang voli 20%, basket 30%, PMR 10%, KIR 13%. Sedangkan ingat, tadi satu lingkaran sama dengan 100%. Berarti drama ini persentasenya adalah sisa dari semua jumlah dari yang sudah diketahui ini kan. Jadi persentase ekskul drama sama dengan 100% kurang dalam kurung 12 plus 20 plus 30 plus 13. 100% kurang 85% sama dengan 15%. Nah, sekarang kita tahu kalau yang ekskul drama sama dengan 15%. Tapi yang ditanyakan, berapa sih siswa yang mengikuti kegiatan drama itu, berapa banyak orangnya? Jadi 15% itu sama dengan berapa orang? Cara nyarinya adalah, itu 15% kali 300 siswa. Sama dengan 45 orang. Yaitu ini sama-sama bisa dibagi 100. Ini 100 bagi 100 sama dengan 1, 300 bagi 100 sama dengan 3. 15 kali 3 sama dengan 45 orang. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke contoh soal terakhir ya. Nomor 1, berdasarkan gambar diagram di samping, jumlah produksi padi tertinggi terjadi pada tahun. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini gampang aja, kita cuma lihat di titik mana jumlah produksi itu yang paling tinggi, yaitu terjadi pada tahun 2013 dengan jumlah produksi 800 ton. Jawabannya itu. Sedangkan nomor 2, kenaikan produksi padi tertinggi terjadi pada tahun. Jadi di sini adalah kata kuncinya kenaikan. Kalau terjadi kenaikan, berarti kita lihat nih di grafik ini yang mana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi. Misalnya nih dari tahun 2008 ke tahun 2009, kemudian tahun 2010 ke tahun 2011, tahun 2011 2012, 2012 ke 2013, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2013 ke 2015, jadi nggak usah dihitung. Kemudian pas tahun 2015 ke tahun 2016, kemudian tahun 2016 ke tahun 2017, itu semuanya terjadi kenaikan. Dari ke-6 kenaikan ini, yang kita cari adalah yang mana kenaikannya yang paling tinggi. Untuk mencari itu, kita lihat di grafik ini, garis kemiringannya yang paling curam itu yang mana? Yang paling mendekati tegak lurus bentuknya. Jadi kita lihat di sini yang paling terjal, yang paling curam, itu adalah terjadi di tahun 2010 ke 2011. Terjadi kenaikan dari jumlah produksinya 300 ton menjadi 600 ton. Jadi terjadi kenaikan sebesar 300 ton. Kenapa 300? Karena selisihnya ya. Jadi 2011 600 dikurangin 300 sama dengan 300. Jadi itu jawabannya.